Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Samba Noise. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton, mau subscribe, mau like, komen, apalagi share ya. Di kesempatan video kali ini saya Samba Noise akan membahas yaitu skema pemipaan pompa kolam ikan koi ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar itu penempatan pompa, terus skema pompanya itu pemipanya seperti apa itu kan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu skema pemipaan pompa kolam pada kolam ikan koi. Nah, buat teman-teman jangan di skip ya, ikutin video ini sampai selesai biar nggak ada yang ketinggalan dalam saya menyampaikan atau menjelaskan skema pemipaannya. Jadi biar dimengerti, biar jelas, yaitu lihat sampai selesai ya videonya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memesan desain kolam ke Sanukopon ya, desain kolam ikan koi dari teman-teman yang dari Sumatera, Kalimantan, Papua, terus Irian, Pekanbaru, terus teman-teman yang ada di Jawa juga banyak. Sejauh ini saya ucapkan terima kasih atas pemesannya atau ordernya. Semoga bisa membantu dalam pelaksanaan pembuatan kolamnya, bisa membantu tukangnya juga mempermudah dalam bekerja. Juga si owner juga nggak ragu atau bingung nanti kolamnya mau jadi seperti apa, karena di situ ada gambar kerja iya, juga gambar 3D nanti jadinya kolam seperti apa. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih ya untuk para subscriber yang sejauh ini Samba Noise sudah mendapatkan yaitu sekitar 8.900 sekian subscriber. Tanpa kalian semua channel YouTube Samba Noise nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya ya. Walaupun mungkin dibandingkan dengan channel YouTube yang lain itu juga nggak seberapa, tapi bagi saya, diri saya pribadi itu sangat luar biasa mencapai yaitu sudah 8.900 sekian, mendekati angka 10.000 dengan support dari teman-teman. Itu juga membuat saya itu semangat dalam membuat konten, juga memikirkan konten apa lagi nanti. Itu membuat semangat buat saya untuk terus mengupload, untuk terus berkarya di channel YouTube saya. Dan juga saya mengucapkan untuk teman-teman yang semuanya ya, teman-teman yang dari Indonesia yang jadi TKI, entah itu di Taiwan, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Arab Saudi, dimanapun, semua teman-teman yang menjadi TKI ataupun TKW, saya mengucapkan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan urusannya ya. Kemudian yang ditinggal di kampung di Indonesia pun diberikan kesehatan, hingga kalian bisa bertemu kembali dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan keluarga semua yang ada di Indonesia. Saya juga mengucapkan juga terima kasih ya, karena peran-peran teman-teman yang sudah menjadi TKI itu juga sangat membantu ekonomi di Indonesia, perekonomian Indonesia ya, terutama untuk penyumbangan devisanya itu. Jadi saya harap teman-teman di sana selalu jaga kesehatan, hati-hati, karena keluarga selalu menunggu, keluarga rindu, kangen ya buat teman-teman semuanya. Ataupun teman-teman yang mungkin pelayaran yang ada di kapal barang, kapal ikan, ataupun kapal pariwisata yang mungkin lama harus di luar negeri sana atau di tengah laut sana, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, hingga berkumpul kembali dengan keluarga, tentunya dengan keadaan yang bahagia. Kemudian saya juga minta tolong nih buat teman-teman yang di luar negeri sana ya, TKI, teman-teman TKI, bantu teman-teman kita yang ada di Indonesia, yaitu para youtuber pemula yang mungkin baru membuat channel. Kalau memang mungkin teman-teman kok wah ini channel orang Indonesia nih, channel saudara kita ya, bantu untuk subscriber ataupun ya buat nonton 1 atau 2 menit dengan tidak menyekip iklan, karena itu kan tidak membebani ke teman-teman semua, karena iklan nanti kan urusannya sih pihak YouTube, teman-teman hanya habis di kuota aja. Cuman saya berharap di sini kita saling bantulah
kita di sini mendoakan teman-teman semua biar selalu sehat, selamat ya. Teman-teman di sana juga membantu kita. Yang di sini mungkin kebetulan ada teman-teman kita yang benar-benar nganggur, dia berharap di YouTube, cuman mungkin view-nya dia sedikit. Dengan teman-teman yang di luar negeri itu kan nanti muncul iklan di luar negeri itu lumayan teman-teman, terus terang lumayan, yang dari terutama dari kayak Singapura itu lumayan nilainya AdSense-nya itu, apalagi teman-teman yang mungkin di Amerika gitu kan, itu sangat-sangat lumayan buat kita YouTuber di Indonesia itu, apalagi YouTuber pemula yang subscribernya atau yang baru dimonetisasi itu. Juga ya bukan teman-teman TKI aja, mungkin teman-teman yang udah menetap di sana ataupun teman-teman yang bekerja di sana, entah itu jadi TKI ataupun apalah ya, yang berada di luar negeri itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau mungkin permintaan ataupun apa yang saya ucapin ini kurang berkenan, itu saya mohon maaf. Selebihnya nggak ada niat apa-apa, selebihnya yaitu untuk berbagi, sharing ya, untuk konten-konten yang bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman yang memang suka atau hobi dengan koi. Oke, mungkin pembukanya seperti itu aja, nggak usah banyak ngomong, nanti kalau orang banyak ngomong itu banyak yang salahnya. Ya, sebelum ke gambar 3D, di sini saya mau menjelaskan yaitu di gambar PDF ya. Jadi untuk gambarnya ini seperti ini. Saya kasih judul yaitu skema pemipaan pompa pada kolam ikan koi. Di sini ada logo Sanogo Pond, yaitu untuk jasa konseptual dan desain koi pond dari Sambar Noise. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman mau memesan gambar desain kolam, nanti ke nomor WA ya di bawah ini, di deskripsi juga nanti saya munculkan, saya tulis. Itu untuk mempermudah teman-teman tadi yang seperti di awal saya ngomong, untuk mempermudah tukang dan juga si owner untuk dalam membuat kolam. Nah, sini tuh ada gambar nih, ini ada pompa ya, ada pompa, kemudian jalur pemipaan. Nah, pompa di sini ini yang warna putih ini itu pipa header dari pompa. Dari pompa kita install pipa, kemudian di sini kita kasih T nih, T pertama, kemudian T paling atas ini. Dari T kita cabang nih, lari ke yang oranye ini, lari ke pipa pembuangan. Kemudian yang di T yang ini kita cabang lari ke pipa jalur arus, kemudian lari ke pipa jalur waterfall. Dan juga ada terpasang, yaitu tiap-tiap cabang ini ada stop run nih, stop run 1, 2, dan 3 ya. Nah, stop run ini nanti difungsikan ya, misalkan kalau kolam running itu berarti stop run ini kita open full atau kita buka yang lari ke waterfall. Nah, untuk yang arus kita cas nih, kalau misalkan kita open semua kok arusnya bagus kenceng, terus yang waterfall juga enggak pecah jatuhnya air, berarti ya udah kita open semua. Tapi kalau yang ke waterfall itu kita udah open, tapi yang yang waterfall ternyata kok airnya nggak bagus nih jatuhnya, berarti yang di stop run yang di jalur pipa pembuangan ini kita open setengah ya, biar apa, nggak larinya itu yang ke arus nggak semuanya, paling banyak larinya nanti ke waterfall, jadi waterfallnya bagus. Nah, untuk ngecasnya yaitu kita lihat dulu nih, kalau waterfallnya udah bagus ya berarti yang lari ke arus stop runnya ya udah. Tapi kalau yang ke waterfall kok jatuhnya itu masih jelek, nah yang lari ke jalur pipa arus stop runnya kita mainin tuh, mau buka setengah atau seberapa lah, sampai mendapatkan yaitu yang lari ke waterfall, jatuhnya waterfall itu bagus atau maksimal. Nah, kemudian ini yang ke pipa pembuangan. Nah, pipa pembuangan ini itu dimanfaatkan atau kita fungsikan saat kita melakukan backwash. Pada saat melakukan pengurasan itu yang stop run yang di arus dan juga yang di waterfall ini kita tutup nih, kita tutup. Nah, yang di stop run jalur pembuangan kita buka. Nah, barulah air itu akan mengalir terbuang ke
jalur pembuangan. Nah, di sini itu memanfaatkan yaitu satu pompa untuk 3 manfaat atau 3 fungsi. Yang satu ke waterfall, terus ke arus, kemudian kita fungsikan untuk ke jalur pembuangan atau backwash. Nah, teman-teman juga ada yang menanyakan kan seperti itu, apakah si pompa itu kerjanya nggak ngoyo. Nah, kalau pompa-pompa kolam itu kan didesain memang dia kerjanya 24 jam teman-teman. Jadi nggak masalah, justru kalau pompa kolam itu sering diangkat kering mati itu justru malah cepat rusak. Tapi kalau running dia terendam terus istilahnya nggak kering, air itu nggak tekor, si pompa itu selalu kerendam, itu malah bagus gitu ya. Terus gimana nanti kalau ada lumpur? Ya kalau memang kita jorok 5 tahun baru kita kuras ya mungkin lumpur jadinya, tapi kan enggak lah, kita punya kolam kan kita tahu kayaknya perlu kuras nih ya, kita kuras tuh, jadi nggak sampai lumpur atau itu kan enggak. Nah ini ya teman-teman, jadi satu pompa itu kita manfaatkan menjadi 3 fungsi ya, ke jalur pembuangan, arus, dan juga ke waterfall. Semoga penjelasan di awal ini bisa dimengerti ya. Kalau belum paham ya nanti ke WA, kita WA untuk mau tanya, mau sharing, mau apa aja lah pokoknya. Syukur-syukur mau pesen gambar. Jadi itu. Nah sekarang lanjut ke ini ya, gambar 3D. Nah di sini gambar 3D-nya ini teman-teman. Nah ini misalkan ya kondisinya seperti ini nih, saya susun dulu nih ya, misalkan seperti ini nih. Nah ini di si pompa sumbatan ya, pompa sumbatan. Terus ini decknya kita pasang dulu, kondisinya seperti ini dulu, kita anggap saja. Bentar. Nah ini di sini ada chamber 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Ini misalkan. Nah sekarang kita singkirin dulu nih chamber 1, 2, dan 3 nya. Ini kolam dengan 4 chamber ya, kita singkirin. Terus deck yang ini juga kita singkirin dulu, kita buka lah, pura-puranya kita mau lihat posisi chamber. Nah nampaklah di sini seperti ini teman-teman ya. Ini pipa sumbat, ini pompa, ini jalur pemipaan, ini mesin aerator, ini jalur aerator. Nah kita mau melakukan backwash atau pemurasan, berarti yang pertama kita lakukan ya, pompa kita matikan dulu. Kita matikan. Setelah pompa kita matikan, stoperan kita tutup nih, yang jalur ke waterfall dan jalur ke arus kita tutup. Kemudian yang stoperan yang di jalur pipa backwash pembuangan ini kita buka. Setelah itu, setelah semuanya sudah kita lakukan, baru kita ambil nih pipa sumbatan. Pipa sumbatan kita cabut, misalkan kita mau backwash bareng-bareng nih ya. Nah kita ambil nih, kita cabut. Nah air itu yang dari chamber 1, 2, dan 3 akan mengalir ke sini lewat si jalur pipa pembuangan backwash yang ada di bawah ini ya. Nih air mengalir ke sini. Nah baru pompa kita nyalakan. Pada saat itu air akan terbuang melalui pipa jalur ini, jalur pipa pembuangan ini ya. Nah seperti itu cara kerjanya teman-teman, seperti penjelasan tadi di awal, yaitu ini pompa, ini pipa header, ini pipa jalur untuk pembuangan dari si backwash pemurasan, ini jalur untuk ke arus, ini jalur ke waterfall. Nah ada lagi pertanyaan, berapa in itu ukuran pipa? Nah kalau untuk desain gambar saya, misalkan kolam itu ukurannya 4 meter ke atas, untuk jalur ke waterfall dan juga ke arus saya pasang 1,5 in ukurannya, diameter 1,5 in
Tapi kalau teman-teman misalkan 1 in gimana ya, nggak masalah, paling minim lah 1 in. Nah kemudian di sini berapa nih Mas, untuk ada juga yang bertanyakan itu dari pompa berapa. Kalau dari bawaan pompa macam-macam tuh, ada yang output pompa itu 2 in, ada yang output 1,5 atau 1 in. Nah kalau memang seperti itu, kalau 1,5 ya kita langsung aja, misalkan output pompa 1,5 ya, berarti kan sama nih kayak instalasi pipa kita di kolam, kita tinggal langsung plug aja di sini. Tapi kalau misalkan di sini 1 in atau 1,5 atau 2 in atau 3 in, berarti kita pasang reducer dulu di sini atau flock shock. Misalkan si output pompanya 2 in, terus pipa kita 1,5, berarti ya flock shocknya atau reducernya 2 in kali 1,5, atau misalnya 3 in ya 3 in kali 1,5 untuk reducer atau flock shocknya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah terus ini kan nah ini nanti lari ke jalur pipa pembuangan atau ke got atau saluran kota kan, posisinya kan nanti mengikuti di lapangan seperti apa. Ini hanya untuk menggambarkan aja ya, jadi nggak harus seperti ini posisinya di sini, nggak harus. Kemudian ini yang lari ke arus. Nah untuk arus itu misalkan ini jalur ini mau arus bawah semua tuh, ada dua output atau 2 semburan ya, berarti arus bawah semua. Kalau mau dipakai untuk arus atas atau arus bawah ya silakan, nggak masalah gitu ya. Untuk arusnya mau 1 di atas 1 di bawah silakan, mau 2 di bawah semua silakan, terus 2 di atas semua silakan, atau di tengah-tengah itu silakan, terserah teman-teman mau diimplementasikan seperti apalah gitu ya untuk arusnya. Kemudian ini yang ke waterfall. Nah waterfall itu mau yang pak pendek atau waterfall yang dinding itu pilar, yaitu juga silakan. Itu model mau seperti apa itu kembali lagi ke teman-teman seleranya ya. Yang di sini yang terutama yaitu sistem utamanya yaitu seperti ini gitu ya. Itu nih jelas ya teman-teman. Kalau ini saya pakai dimensi itu di sini ukuran pompa Sunsun ini, karena di rumah saya pakai yang model seperti ini, ukuran 9.000, kapasitas 9.000 LPH. Untuk dimensinya itu 23 kalau nggak salah, lupa saya. Untuk panjangnya, lebarnya sekitar 17, tingginya 18 cm. Kalau yang 12.000 LPH itu agak lebih gede, tapi ya nggak banyak lah, 1 sentian lah gedenya, lebihnya ya. Itu seperti ini. Jadi untuk pompa itu pasti peletakannya itu di chamber terakhir. Kalaupun ada pompa yang diletakkan di chamber 1, mungkin fungsinya lain, mungkin untuk buang ataupun apa, tapi kalau secara pengalaman saya itu pasti di chamber terakhir. Ini ya, chamber terakhir itu ya, misalkan chamber punya teman-teman kok ada 3, berarti ya di chamber ketiga. Kalau chamber teman-teman punya ada 5 chamber nih, 5 kotak ya, berarti di chamber kelima. Itu ada 6 chamber ya, berarti di chamber ke-6 itu ya. Untuk harga pompa berapa, ada juga yang bertanya. Harga pompa itu macam-macam. Kalau yang low watt harganya bagus ya pasti mahal, tapi kalau yang saya pakai di rumah itu ini LPH 9000, itu wattnya 100, saya beli di Shopee itu harga 900.000 sekian lah plus ongkir. Saya pakai udah sekitar 2 tahun lebih lah, alhamdulillah masih aman, nggak ada kendala. Suplainya juga masih sama kayak yang dulu kondisinya itu ya. Jelas ya teman-teman untuk penjelasan skema pemipaan di pompa ya. Ini seperti ini ya. Nah kemudian masalah aerator atau mesin aeratornya ini, ada yang bertanya, Mas itu mesin aerator itu kering atau basah? Kalau sejauh ini sih saya tahunya kalau aerator itu kering, jadi nggak boleh kena air ya. Maka peletakannya kalau di gambar ini seperti ini nih, ini pura-puranya ya. Ini misalkan kan lantai nih,
kolam naik 40 cm nih ceritanya. Nah ini mesin aerator nih ditaruh di tempat yang kering. Kemudian ini jalur selangnya nih, jalur selang ya. Kalau realnya kan nggak kayak gini ya. Kalau teman-teman misalkan dari sini naik ke atas itu kan silahkan. Kalau mau dipasangin pipa sparingan buat masuk si selang di sini silahkan. Nah dari sini langsung connect ke jalur pipa aerator nih, itu pakai setengah in. Nah dari sini keluar lari ke kolam. Nah untuk aerator itu juga sama, itu terserah teman-teman tuh mau di satu kolam itu ada 1, ada 2 titik, ada 3 titik, itu terserah. Yang jelas kalau mau berapa titik kan kita juga harus lihat tuh volume kolam kita itu seberapa. Kalau misalkan cuma 1x2 ya cukuplah 1. Kalau misalkan 2 titik kan kebanyakan tuh, justru untuk view ke ikan mungkin terganggu karena bubuk gelembung udaranya itu kan mengganggu pandangan kita ke ikan. Nah ya cukup 1 lah di tengah. Atau kalau misalkan kolamnya itu 6 meter 3 mungkin bisa, karena kolam gede kan, luas itu ya. Jadi setelah ini keluar misalkan kolamnya 6 meter nih itu kan, panjangnya 6 meter kali 2 meter kan gede tuh. Ininya mau dikasih 3 titik gelembung udara ya silakan. Medianya apa, mau pakai airstone, matala atau apa uniring itu juga terserah. Mau langsung ini misalkan pipa tanpa airstone, tanpa uniring atau tanpa matala ya itu silakan juga. Saya nggak mengharuskan ya, tapi kalau memang mau bagus, mau pecahnya banyak ya pakainya itu uniring, airstone atau matala itu. Tapi saya tidak mengharuskan harus menggunakan itu media. Untuk aeratornya atau gelembungnya nggak mengharuskan. Nah ini seperti ini mesin aerator. Lalu ini dimensi atau skala yang buat itu mengikuti Cibo LP40. Kalau LP40 itu kan dia bisa dicabang sampai minimal 10 ya, 10 lubang tuh. Misalkan mau di sini teman-teman mau dicabang ke chamber 3 terus ke kolam 3 itu bisa tuh. Ya seperti ini ya untuk skema penumpaan kolam. Nah, jelas ya tuh. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin bingung, mungkin mau tanya sharing, silahkan masuk ke nomor WA. Kalau saya sempat, kalau saya ini lega, saya balas atau di kolom komentar. Ini seperti ini, jelas ya. Nah untuk contoh kolamnya misalnya nanti seperti ini contoh ya kolamnya seperti ini nih. Mana nih? Nah ini kalau di ini pesanan gambar kolam milik punya Mas Ahan ya, Kalimantan. Mas Ahan minta ada titik aerator atau gelembung udaranya ada 3 nih di sini, 1, 2, 3. Terus untuk arusnya cukup 2 kanan kiri nih, arus bawah semua. Nah ini untuk apa, pemipaannya nih, pipa waterfall, ini pipa yang ke arus, ini pipa aerator, ini pipa pembuangan gitu. Jadi ini juga memanfaatkan satu pompa untuk 3 fungsi atau 3 jalur pipa itu ya. Nah saya nyelipin juga untuk penempatan skimmer. Ada juga yang tanya itu harus chamber 1, 2 atau chamber berapa, mau di mana aja silahkan. Chamber 1, 2, 3 itu terserah teman-teman, sama kok nanti fungsi kerjanya gitu ya. Ini kolamnya Mas Ahan nih, Kalimantan. Terima kasih Mas Ahan udah pesan desain kolam ke Sanokupon. Nih
Oke ya, penjelasan untuk skema pemipaan kolamnya cukup kayaknya dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Kalau memang ada kata-kata yang mungkin kelewat atau penjelasan yang nggak bisa dimaksud, teman-teman masih bingung, masih gagal paham ya, silahkan mampir ke WA, nanti saya jawab. Kalau saya sempat, saya nganggur, ya balas. Itu ya teman-teman, ini seperti ini. Sekali lagi makasih untuk para subscriber, para pemesan desain gambar kolam ke Sama Kupon dan juga Sambar Noise. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan semoga setiap konten atau postingan dari saya bisa bermanfaat buat saya dan juga teman-teman. Sama Kupon 8.900 sekian subscriber, tanpa teman-teman semua nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya lah. Jadi dukung terus konten dari channel Sambar Noise ya, biar saya semangat untuk membuat konten, berbagi. Jadi setiap harinya itu selalu berpikir apa ya yang mau saya upload atau saya jadikan konten. Dengan support dari teman-teman kan saya semangat. Jadi sekian ya, lagi semoga bermanfaat. Ada salah-salah kata ataupun tempat yang mungkin nggak bagus, saya mohon maaf, karena selebihnya itu poinnya saya ingin membagi atau sharing. Buat saya sih ilmu ya, kalau buat teman-teman ada yang menganggap ini suatu hiburan atau sekedar ya angin lalu ataupun yang ini ya nggak masalah. Yang penting dari saya sendiri, pribadi saya, berbagi ilmu, sharing pengalaman ya, buat teman-teman yang sama-sama suka atau hobi kanopi. Selebihnya saya kembalikan ke pemirsa, mau bagus, buruk, jelek, bermanfaat, itu teman-teman untuk menilai. Oke, sekian dari saya, Sambar Noise. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sambar Noise.